Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita masih di pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Ini sepertinya semakin menarik Bapak Ibu. Dan paparan kita kali ini apa ini judulnya? Terlalu banyak istilah dalam pengelolaan kinerja sampai bingung. Mari kita kenali istilah baru Bapak Ibu di pengelolaan kinerja. Ini saya lansir nanti dari kementerian ya. Kamus istilah pengelolaan kinerja supaya tidak bingung dan kita paham ya terkait dengan istilah-istilah itu ya Bapak Ibu. Silakan nanti disimak ya Bapak Ibu sampai tuntas. Kita lanjut ya Bapak Ibu, ini kamus istilah ya pengelolaan kinerja. Bingung melihat istilah baru di pengelolaan kinerja? Nah, mari kita kenali Bapak Ibu ya di dalam pengelolaan kinerja apa saja istilah-istilah itu ya begitu. Biar Bapak Ibu nanti lebih paham menerjemahkannya kemudian termasuk melaksanakan pengelolaan kinerjanya gitu. Nah, untuk itu kita kupas nanti satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini umpan balik. Nah, umpan balik berkelanjutan menjadi diskusi tindak lanjut. Di pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah istilah-istilah itu muncul ya Bapak Ibu. Nah, jadi umpan balik berkelanjutan menjadi lebih singkat ya. Diskusi tindak lanjut. Kemudian yang berikutnya sasaran kinerja pegawai menjadi perencanaan kinerja. Jadi SKP itu menjadi perencanaan kinerja ya di dalam PMM itu. Sasaran kinerja pegawai SKP menjadi perencanaan kinerja. Lalu indikator kinerja individu ya ini menjadi rencana hasil kerja. Kita sering mengistilahkan RKH ya. Lalu hasil kerja tambahan menjadi tugas tambahan. Hasil kerjanya itu tugas diganti jadi hasil kerja tambahan menjadi tugas tambahan. Nah, yang berikutnya adalah diskusi tindak lanjut tadi ya Bapak Ibu. Dari keempat macam ini nanti dijabarkan satu persatu. Yang pertama, diskusi tindak lanjut yang sebelumnya adalah umpan balik berkelanjutan. Dalam diskusi tindak lanjut ini, atasan akan memberikan umpan balik terhadap praktek kinerja dan perilaku kerja, serta mendiskusikan tindak lanjut dari observasi kinerja. Atasan dalam hal ini adalah untuk guru berarti atasannya kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah nanti yang akan melakukan observasi kinerja kepada Bapak dan Ibu. Nah, nanti diberikan umpan balik ya terhadap praktek kinerja dan perilaku kinerja guru. Setelah itu nanti mendiskusikan tindak lanjutnya. Jadi ini namanya istilah diskusi tindak lanjut. Lalu pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja adalah atasan yang melakukan penilaian kinerja. Namanya pejabat penilai kinerja, atasan kita. Ya, karena kita guru, maka kepala sekolah ya yang akan menilai. Nah, kinerja guru akan dinilai oleh kepala sekolah. Jelas ya Bapak Ibu? Kinerja guru akan dinilai oleh kepala sekolah. Dan kinerja kepala sekolah akan dinilai oleh kepala dinas pendidikan dengan bantuan pengawas sekolah. Jadi kan tidak mungkin kalau kepala dinas mau menilai satu persatu, maka didelegasikan tugasnya kepada pengawas sekolah. Dalam hal ini pengawas sekolah berarti harus lebih paham ya, harus lebih memahami, mendalami semua yang terkait dengan penilaian atau pengelolaan kinerja. Itu Bapak Ibu. Ya termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah nanti akan menilai guru dan pengawas nanti akan menilai kepala sekolah. Dinilainya memang oleh kepala dinas tapi meminta bantuan kepada pengawas sekolah, mendelegasikan. Oke. Ya tidak terbayang kalau di suatu daerah pengawasnya kurang. Dan ada beberapa kabupaten kota
Dan beberapa kecamatan yang sekian banyak sekolah hanya ada satu pengawasnya, tidak berbanding. Kan berdasarkan regulasi yang ada itu, satu pengawas berbanding 10 sekolah 10 sekolah binaan. Oke, kita lanjut ya. Perencanaan kinerja sekarang. Ini sebelumnya namanya sasaran kinerja pegawai SKP. Namanya sekarang perencanaan kinerja. Sudahkah Bapak Ibu merencanakan kinerja? Karena ada waktu sampai tanggal 31 kalau tidak salah untuk pengisian RKH itu ya Bapak Ibu. Nah, perencanaan kinerja itu merupakan tahap awal dalam mengelola kinerja. Pada tahap ini, guru dapat berdiskusi bersama kepala sekolah ya untuk mengevaluasi dan menyesuaikan perencanaan kinerja agar lebih efektif. Jadi RHK itu mesti didiskusikan bersama antara guru dengan kepala sekolah ya. Artinya sasaran kinerja pegawainya atau perencanaannya itu harus sejalan antara guru yang satu dengan guru yang lain dalam satu sekolah supaya lebih fokus. Dan biasanya pemilihannya itu melalui rapor pendidikan yang muncul di PMM itu. Mana yang akan dibenahi, mana yang akan diintervensi, begitu ya, dari rapor pendidikan yang dianggap masih kurang. Lalu yang berikutnya adalah predikat kinerja Bapak Ibu. Nah, ini predikat ini penting nih. Kan muncul pertanyaan apakah nanti yang muncul apa nilai atau predikat atau sebutan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, predikat kinerja adalah hasil akhir penilaian terhadap praktik kinerja dan perilaku kerja yang terdiri dari, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 predikat. Sangat baik, kemudian baik, butuh perbaikan, kurang, serta sangat kurang. Jadi ada 5 predikat di dalam kinerja kita ini ya Bapak Ibu, nanti yang akan diperoleh. Apakah predikat kinerja kita itu, saya ulang, sangat baik ya, baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Jadi ini nanti yang akan disematkan oleh penilai ya, guru oleh kepala sekolah oleh pengawas, yang nanti akan disematkan atau penilaian akhir yang akan dibubuhkan oleh penilai ya di dalam PMM itu. Oke, kita lanjut. Sekarang perilaku kerja. Pejabat penilai kinerja adalah atasan yang melakukan penilaian kinerja. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kalau guru oleh kepala sekolah, kalau kepala sekolah oleh pengawas. Atas nama dinas tentu ya, kepala dinas. Perilaku kerja bagi guru merupakan pada tindakan atau sikap dalam menjalankan tanggung jawab di satuan pendidikan. Perilaku kerja bagi guru merujuk pada tindakan atau sikap dalam menjalankan tanggung jawab di satuan pendidikan. Guru dapat memilih pilihan perilaku kerja berdasarkan aspek yang ingin diprioritaskan setiap periodenya sesuai 7 aspek perilaku berakhlak berdasarkan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Salah satunya aspek-aspek itu di Permendikbud GTK juga ada ya, sebenarnya 7 aspek itu ya, perilaku kerja. Tapi di Permen PAN RB nomor 6 juga ada termuat ya. Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 di sini ada perilaku berakhlak berdasarkan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Tugas tambahan. Sebelumnya namanya hasil kerja tambahan. Nah, lebih dipendekkan namanya tugas tambahan. Tugas tambahan ini merupakan tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada guru berdasarkan SK atau ST, berdasarkan surat keputusan atau surat tugas dari atasan
dan dari jenjang satuan pendidikan di luar tugas utama mengajar. Nah, tugas tambahan ini artinya di luar VMM, Bapak Ibu. Ya, bisa di luar VMM kan? Misalnya ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di luar, misalnya ikut seminar, ikut webinar, ikut apa namanya tuh, ikut diklat pelatihan ya seperti itu, maka harus ada surat keputusan atau surat tugasnya dari atasan. Kalau guru dari kepala sekolah tentu ya, dan kepala sekolah tentu dari kepala dinas. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, tugas tambahan ini sekali lagi, ini tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada guru berdasarkan keputusan. Jadi harus ada bukti pendukungnya ketika Bapak Ibu melaksanakan misalnya kegiatan diklat pelatihan di luar. Ya begitu. Biasanya kalau untuk webinar ini kan banyak yang menawarkan webinar, ini tidak pihak pelaksana kan biasanya tidak meminta ya surat tugas, tetapi ketika Bapak Ibu dapat surat undangan ya untuk mengikuti satu kegiatan di luar, itu biasanya harus membawa surat tugas dari atasan langsung. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang RHK, rencana hasil kerja, yang sebelumnya namanya indikator kinerja individu. IKI ya, indikator kinerja individu. Dirubah sekarang atau disederhanakan lagi istilah itu menjadi rencana hasil kerja. Melalui pilihan rencana hasil kerja, guru dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan lebih efektif. Guru bebas memilih pengembangan kompetensi yang paling efektif ya, untuk pengembangan diri dengan rentang poin antara 32 sampai 128 poin dalam satu semester. Ini yang sering admin sampaikan berkali-kali, minimal 32 poin itu ya. Dan sampai 128 poin, ini maksimalnya dalam satu semester. Dan itu di sini bisa dipilih, jadi guru bebas memilih pengembangan kompetensi yang paling efektif ya untuk pengembangan diri. Kalau admin perhatikan, contoh salah satu di daerah admin misalnya, banyak teman-teman guru kepala sekolah yang berkonsultasi ketika akan menyusun RHK. Pengembangan diri yang mana yang akan dipilih ya, biar sama dalam satu dalam satu sekolah, dalam satuan pendidikan. Mereka lebih memilih untuk mengadakan pengembangan diri di Kombel ya, di komunitas belajar. Itu rentang waktunya 2 sampai 3 hari, Ibu, dan poinnya itu 8 poin. Ya, kalau untuk mencapai 32 poin maka harus 4 kali mengadakan kegiatan yang setiap kegiatannya 2 sampai 3 hari. Jadi 1, 2, 3, 4 kegiatan dikali 8 maka 32 poin. Dan tentu di setiap kegiatan harus terstruktur ya, mekanisme, maksud saya prosedurnya. Mekanisme jalannya proses kegiatan mulai dari jadwalnya, materinya, narasumbernya, dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu untuk RHK ya, rencana hasil kerja. Nah itu barangkali ya Bapak Ibu sepintas istilah-istilah yang kita jangan terlalu banyak dulu, nanti bingung malah ya. Dan apabila ada beberapa pertanyaan, nah di pihak kementerian juga sudah menyiapkan link ya Bapak Ibu. Ini link ktr.ii, apa ini II ya, kemudian garis miringnya pengelolaan kinerja PMM. Nah disinilah, atau tagar, di sini ada tagar nih, mari sampaikan kolom komentar untuk kami jawab di konten. Nah ini ada tagar tanya pengalaman, tanya pengelolaan kinerja, gitu Bapak Ibu. Oke, itu saja ya istilah-istilah di dalam pengelolaan kinerja, atau tadi dalam istilah-istilah apa namanya tuh, betul ya, pengelolaan kinerja Bapak Ibu, istilah-istilah baru atau kita mengistilahkan kamus ya, kamus istilah pengelolaan kinerja, agar supaya lebih jelas ya terkait dengan istilah-istilah itu, sehingga Bapak Ibu bisa memahami, dan kalau sudah paham kan bisa fokus. Oke, itu saja, terima kasih ya, salam sehat.
Salam satu profesi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu terus diberikan panjang umur dan selalu sehat dalam mengemban tugas ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.